Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antoni Eka Putra, perwakilan dari tim debat kelas 11 MIPA 3. Mosi yang kita perdebatkan pada hari ini adalah sistem pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif bagi sebagian besar siswa. Di mana pada mosi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk seluruh siswa hingga mahasiswa karena adanya pembatasan sosial selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease, poin kedua, yaitu proses belajar dari rumah. Dalam hal ini, saya perwakilan dari tim PRO setuju bahwasanya sistem pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif bagi sebagian besar siswa. Dikarenakan pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi memerlukan pendekatan yang berbeda dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, peserta didik membutuhkan perhatian khusus, terutama sarana dan prasarana yang digunakan, jaringan internet yang memadai, dan motivasi diri agar dapat mengikuti proses pembelajaran yang bersifat mandiri. Pada kenyataannya, sistem pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 membuat minat belajar para siswa menurun. Menurut survei yang dilakukan Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menemukan bahwa 58% anak tidak suka belajar dari rumah. Hal tersebut dapat terjadi karena sistem pembelajaran jarak jauh mengalami beberapa kendala, seperti belum meratanya akses jaringan internet, gawai yang belum memadai, mahalnya biaya kuota, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru, belum siapnya pelaksanaan proses belajar mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, dan kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh. Bukan hanya itu saja, akibat dari sistem pembelajaran jarak jauh ini, banyak siswa yang merasa tertekan karena banyaknya tugas dari setiap mata pelajaran. Namun, para siswa tidak paham akan materi yang disampaikan. Pada akhirnya, para siswa mengalami stres dan merasa tertekan. Contohnya, siswi SMA di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang bunuh diri akibat depresi karena banyaknya tugas sekolah daring. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengirim surat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait kasus tersebut, bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tidak sesuai dengan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pembelajaran jarak jauh juga membuat siswa jenuh dan kehilangan semangat belajar. Bahkan ada yang sampai putus sekolah dan memutuskan untuk menikah dini. Seorang siswi SMP di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, meminta kepada orang tuanya untuk dinikahkan dengan alasan sudah bosan belajar dengan sistem daring. Permintaan remaja putri itu pun dipenuhi orang tuanya, sehingga berlangsunglah pernikahan sepasang remaja di Desa Aik Berik, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah beberapa waktu lalu. Pasangan pengantin remaja itu adalah S, asal Kumbak Dalem, dan ES, asal Desa Aik Berik. Hingga September 2020, jumlah remaja di Lombok Tengah yang mengajukan dispensasi menikah selama pandemi COVID-19 mencapai 117 orang. Jumlah itu naik drastis dibandingkan sebelum pandemi. Selain karena faktor ekonomi, sebagian besar siswa yang memilih menikah dini karena bosan belajar online. Dan bahkan berdasarkan hasil survei, UNICEF menerima lebih dari 40.000 tanggapan dari siswa di 34 provinsi di Indonesia melalui kanal U-Report yang terdiri dari SMS, WhatsApp, dan Messenger. Hasil survei menyebutkan
sebanyak 66% dari 60 juta siswa dari berbagai jenjang pendidikan di 34 provinsi mengaku tidak nyaman belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Dengan demikian, sistem pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif bagi sebagian besar siswa karena masih kurangnya persiapan dalam segala bidang. Sekian argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.